Sore, Alhamdulillah baik. baik. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Ibu, surat dari Purnawirawan ini kan udah keluar disampaikan itu sejak bulan lalu, di bulan Mei, ditujukan gak cuma ke DPR, tapi juga ke MPR. Sejauh ini, Bu, walaupun kami paham saat ini masih dalam masa reses, Parlemen ngerespon dari usulan pemakzulan ini gimana? Ya, menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakilkan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru lebih harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawannya cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga Ini kalau ada yang bilang, gitu sorry ya, saya potong, Bu. Sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan, Bu. Sebentar, undang-undang PPRT ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak, Bu? Saya kira enggak juga, karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Karena nanti juga jangan sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Ini juga bahaya untuk DPR. Bung Rey, selain DPR juga kita tunggu sikapnya, Presiden juga kita tunggu pernyataannya secara eksplisit. Menurut Anda, kalau ada yang menilai bahwa dari Parlemen dan juga Presiden bungkam soal dorongan dari Forum Purnawirawan TNI ini, tepat atau enggak? Ya, mau bungkam, mau terbuka, itu adalah strategi politik kan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang Presiden bungkam, justru itu yang memicu ya semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR. Karena mereka tidak melihat bahwa Presiden sejak awal menolak ya keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu gitu. Nah, karena tidak ditolak ya, lalu tidak ada juga upaya kelihatan yang melindungi saudara Gibran, ya baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya gitu. Lalu Forum Purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR. Memang sebagai mekanisme yang tepat gitu. Nah, kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai kemana, ke paripurna mana dan sebagainya gitu. Nah, tetapi kenapa didiamkan ya kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya 2 ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu.
Ya, karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa nih Jadi maksudnya? tabungan politik. Jadi tidak di PTS-kan, ya, artinya nggak ditolak serta merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta merta. Oke. Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Sehingga Nah, singkatnya, boleh jadi sorry saya potong. Sehingga singkatnya kalau menurut Anda, Presiden perlu menyatakan sikap tidak soal ini? Karena kan sudah 2 kali forum ini menyatakan dorongan untuk pemakzulan Wapres. Ya gini loh, kalau bagi saya itu melihat respon Pak Prabowo itu bukan melihat setuju, gitu. Kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam aja artinya beliau setuju, gitu loh kira-kira tuh. Tapi respon yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak, gitu. Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam Presiden ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Oke. Bu Irma, menurut Anda Presiden perlu bersikap tidak soal ini? Belum menyatakan sikap secara eksplisit tidak? Nggak perlu, karena itu bukan haknya Presiden, haknya DPR, MPR. Jadi untuk apa digubris? Ya, kalaupun itu digubris artinya Presiden juga membuka dirinya sendiri ke publik, ya kan, karena dia menyetujui Gibran mendampingi beliau ketika mau menjadi wakil presiden. Nah, ketika semua GR banyak GR yang dilakukan ke MK dan dikabulkan. Kenapa hanya soal presiden Gibran saja yang kemudian banyak yang tunggang langgang? Menurut saya GR itu sah-sah saja, ya dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kenapa harus ribut-ribut lagi? Gitu loh. Oke. Ya. Jadi sekarang ini bolanya bukan di presiden. Presiden diam itu bukan apa-apa karena dia satu paket. Ya, dia nggak mau lah ya. Kemudian dia juga ikut dalam hal-hal yang menjadi hiruk pikuk orang-orang yang pingin banget Gibran dimazulkan, kan gitu. Ya, karena kalau Gibran dimazulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimazulkan. Karena dua-duanya memang pengen dimazulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain, kan kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya, masyarakat Indonesia ini bodoh nggak juga. Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR. Gitu, sah-sah saja. Tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Penegasan itu Bung Rey. Bung Rey, satu paket presiden wakil presiden nggak bisa dipisahin. Iya, satu paket ketika dipilih. Sesudah berkuasa, soal pemakzulan kan sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Presiden sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi, Bang Rey. Ya, oke. Kan kita nggak berbicara soal syarat-syarat tadi, kita berbicara apakah presiden sendiri atau dua-duanya sekaligus. Kan itu dulu yang kita bicarain. Betul, sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi. Iya, kita tidak berbicara soal syarat-syarat itu. Nanti dulu Bu, itu bab kedua. Oh, nggak bisa begitu Pak, nggak bisa begitu. Bab pertamanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi syarat dan undang-undang itu harus terpenuhi dulu, baru kita bicara yang lain. Karena ini kan negara ini kan negara berdaulat, negara berdasarkan hukum. Iya, jadi hukum dan beri kesempatan saya yang dibicarakan. Saya beri kesempatan saya berbicara dulu, Bu Irma. Bung Rey, silakan Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah hanya boleh presiden yang di-impeach atau hanya wakil presiden atau harus berpasangan? Itu dulu pertanyaannya. Menarik sekali perdebatan dari Bu Irma dan juga Bung Rey Rangkuti ya, nampaknya di sana soal membahas pemakzulan Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Ya, ini saya sudah banyak bahas di sana di video-video saya. Tadi juga sebetulnya penyampaian dari kedua belah pihak ini ya masuk akal juga sebetulnya. Tapi ya tergantung bagaimana kita masyarakat ya menilai ya penyampaian-penyampaian tersebut, dan juga ya penyampaian pengamat politik juga sebetulnya tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi pada realita di lapangan. Dan juga penyampaian para politisi, DPR, siapapun itu manusianya, belum tentu sesuai ya.
Dan di sini kita tergantung rakyat Indonesia menilainya bagaimana, masuk akal atau tidaknya, bisa diterima atau enggak, kan begitu. Dan juga jangan menjadi pendukung yang fanatik sekali, dan jangan juga menjadi pembenci atau kekecewaan yang terus berlarut-larut ya. Tapi di sini saya coba baca sajalah bagaimana pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini ya. Saya berpendapat untuk Bu Irma, Indonesia terlalu banyak orang pintar yang minteri ya, atau apa nih, yang menteri lah ya kayaknya ya, dan ngakali ya. Jangan jadi bangsa penjilat, penipu, pengecut, perampok, pembohong, pimplang dan latah ya. Kalau penjilat ya gitulah nama ratu penjilat. Bu Irma nggak usah ngurusi rakyat, rakyat sudah bisa ngurusi dirinya sendiri sebab DPR tidak mewakili kita. Ini salah satu termul ya, Ternak Mulyono yang panik. Ratu Termul ada bajar bela nenek lampir. Semoga secepatnya dimakzulkan demi kemajuan bangsa dan negeri ini. Kapanlah Ibu Irma DPR digugat masyarakat? Masyarakat tidak pernah merugikan DPR, tapi DPR pernahkah merugikan masyarakat? Banyak banget ya. Ya, Bu Irma tegakkan kebenaran dan konstitusi. Masyarakat sangat bosan gerombolan yang hanya bikin kisruh. Muak melihat orang-orang pejabat coba mementingkan perut sendiri, tidak memikirkan rakyat dan negeri. Sekarang Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Memang kalau kita melihat situasi saat ini ya gimana kita ngomongnya ya. Memang banyak kasus kok, banyak persoalan-persoalan, banyak dinamika yang terjadi. Satu belum selesai, sudah terkubur, satunya muncul lagi. Satu belum tuntas, dua, tiga, belum selesai, muncul lagi. Itu aja terus, setiap hari, berulang-ulang. Mau sampai kapan Indonesia begitu? Ini kebetulan Bu Irma kan anggota DPR juga nih. Kalau tadi dibahas yang perlu didesak, undang-undang perampasan aset dan lain-lain, kenapa nggak ada desakan dari beliau ini di gedung DPR sana kan gitu? Atau kenapa nggak bisa rangkul kawan-kawan yang ada di DPR RI sana untuk melakukan atau untuk mensahkan undang-undang perampasan aset itu? Pas giliran ada yang begini begono, tiba-tiba dibilang itu nggak terlalu penting, yang penting itu ini itu dan lain-lain. Sudah sejak lama, bertahun-tahun undang-undang perampasan aset itu dituntut. Tuh anggota DPR aja yang nggak mau mensahkan itu. Jadi bagaimana dong? Kan agak lain juga gitu ya. Makanya saya sebetulnya yang nggak terlalu suka bahas-bahas seperti ini, karena ya kayak gimana gitu ya. Jadi bosan bawaannya teman-teman. Ya mending kita sampaikan apa yang menjadi penyampaian masyarakat saja. Biar masyarakat yang berbicara di sini ya. Nih, coba kita lihat. DPR dan MPR harusnya mencermati keinginan dari para purnawirawan dan masyarakat luas. Semoga dapat pengganti yang lebih pintar dan berwibawa. Ingat, Nasdem tidak menghargai aspirasi warga. Forum purnawirawan sekalipun diabaikan. Kalau kampanye menjelang pileg, pilkada, dan pilpres, baru kemudian berpihak kepada warga demi suara. Prabowo harus tegas, bersihkan geng Solo agar kinerja tidak terhambat dan dirusak oleh kegaduhan oleh geng Solo. Saya sebagai rakyat kecil mendukung Gibran dimakzulkan karena proses pencalonannya bermasalah, tidak saya. Jadi itu juga sudah tahu loh gitu ya, sudah di depan mata kita bahwa proses Gibran pada saat itu banyak problem, banyak masalah, tapi masih ada aja yang nyinyir belain itu, masih dibelain juga, masih dibelain. Apakah salah memberikan kesempatan kepada anak muda? Apakah salah begini Bugono? Ini bukan soal memberikan kesempatan kepada anak muda untuk memimpin. Lihat dulu pengalaman si Gibrannya. Apalagi itu ada Ade Armando tuh menyampaikan bahwa Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Wow. Baru menjabat 7 bulan, Ade Armando berani mengklaim itu, sudah mengklaim itu. Agak lain rasanya teman-teman ya.
kita sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia, rakyat biasa, karena kebetulan kita hobi juga dengarkan berita-berita, informasi, karena kita tahu, jadi kita kadang-kadang mikir, Indonesia kok gini banget ya kan gitu. Banyak kekacauan yang terjadi. Ya. Dan harapan kita sebetulnya memang ya dimakzulkan atau tidaknya, ya it's okay lah gitu ya. Kita lihatlah ke depannya seperti apa. Ya meskipun tetap saya sampaikan bahwa tidak mudah, nggak gampang, tetapi bukan berarti nggak bisa. Meskipun dengan proses yang panjang dan proses yang sulit. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silakan sampaikan. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.